Benar Tuhan, kami imani bahwa segala sesuatu yang menjadikan kami gelisah, segala sesuatu yang menjadikan kami khawatir di dalam hidup kami, Engkaulah satu-satunya jalan di dalam semua kekhawatiran kami Tuhan. Terima kasih pada saat ini Tuhan, kami sudah memuji Tuhan, kami sudah mengagungkan Tuhan. Dan tiba saatnya Engkau berbicara bagi kami Tuhan, pakai hamba yang penuh dengan keterbatasan untuk menyampaikan isi hati Tuhan lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih, kami siap untuk merenungkan firman Tuhan. Demi Kristus Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom. Apa kabar semua? Iya, luar biasa ya. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Filipi pasalnya yang keempat, ayatnya yang keenam. Saya akan bacakan bagi kita semua. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bersabdalah Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Ya, terima kasih untuk pemain musik dan tim singers. Ya, untuk tema yang akan kita renungkan bersama-sama pada pagi hari ini, kita akan membahas tentang satu tema praktis. Ini sebenarnya sangat praktis menurut saya. Tetapi sering kita gagal di dalam melakukan hal ini, yaitu tentang damai sejahtera. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya mau bertanya ya, sebelum kita membahas terlebih jauh lagi pembahasan kita tentang damai sejahtera. Siapa di sini yang sedang merasakan damai sejahtera? Boleh angkat tangan? Haleluya, haleluya. Damai sejahtera ya. Wah, yang nggak angkat tangan berarti nggak damai nih ya. Berarti firman Tuhan pas lah ya pagi hari ini ya. Puji Tuhan yang sudah damai sejahtera, tetap harus diingatkan terus tentang bagaimana harus damai sejahtera. Tapi yang nggak damai sejahtera ya berarti kita sangat-sangat pas ya. Sama Bapak Ibu ya. Di sini kalau kita lihat, boleh next slide. Slide saya boleh? Belum tampil ya. Oke, next. Ya, Bapak Ibu, semalam saya baca satu berita ya. Berita ini sangat mengagetkan saya juga ya. Di Sulawesi, daerah saya orang Manado Bapak Ibu. Sulawesi, itu tuh ada satu kasus di mana pembunuhan terjadi itu hanya karena masalah yang mana yang duluan, ayam atau telur Bapak Ibu. Hal ini tuh apa ya, sebenarnya sudah sangat sering diperdebatkan, tetapi kok dengan hal ini tuh bisa memberikan dampak yang sangat buruk dan bisa sampai kepada pembunuhan. Dan saya pernah bawakan ini di dalam kelas ya, di dalam kelas saya anak-anak SMP. Itu tuh ketika saya lontarkan pertanyaan pemantik ini, mana sih yang duluan anak-anak, ayam atau telur ya? Mereka tuh mulai berdebat satu dengan yang lain. Memang memang ini sangat-sangat memberikan anak-anak tuh mau mengemukakan apa yang dipikirkan oleh mereka tentang pendapat mereka, telur atau ayam yang duluan. Dan ini menggambarkan bahwa semua manusia itu tuh punya yang namanya ego Bapak Ibu. Punya yang namanya ego yang dari naluri manusia yang ingin dikemukakan kepada siapapun. Dan ini bisa menjadi pemicu yang bisa menghilangkan damai sejahtera. Nah, di Manado, tempat saya suka pakai ilustrasi ini di Manado ya. Ini di Manado Bapak Ibu. Kalau ketemu pendeta, itu ada satu slogan lah ya. Mereka suka bilang begini, Shalom, damai di hati.
Terus jemaatnya suka sapa balik, suka balas. Damai di hati. Jadi kalau ketemu pendeta hari Minggu tuh mau masuk gereja, damai di hati. Otomatis itu sudah tertanam kan. Jadi dia tuh harus balas damai di hati. Padahal barusan di rumah tuh berantem sama istri Bapak Ibu. Suami juga mungkin seperti itu. Atau di jalan, biasanya bapak-bapak tuh kalau di Manado tuh, biasanya laki-laki kan suka satset, cus, jadi tuh. Nah ibu-ibu nih kadang-kadang pada kaum hawa tuh karena melihat sebuah keindahan ya, saya senang ya berbicara membahas soal kaum hawa ini karena suka melihat dari segi keindahan. Mungkin kening satu naik, satu yang sebelah masih turun. Jadi sebelah-sebelah ini nih agak susah dapat simetrisnya. Jadi mungkin agak lama ya Bapak Ibu ya, agak lama untuk siap-siap diri mau ke gereja. Nah ini mungkin jadi pemicu. Dan di tempat saya itu sering terjadi, papa mama saya juga sering seperti itu. Dan kalau udah mau buru-buru nih ya, jam 8 ibadah mulai, sudah jam 7.45 garis belum simetris Bapak Ibu. Jadi tit di depan pintu tuh sudah motor udah bunyi, udah suka digas-gas. Nah karena mungkin ya kita nih mau ke gereja mau cepat gitu kan. Tapi sebenarnya ya dari hal sesimpel itu kita bisa melihat bahwa manusia sangat-sangat mudah untuk kehilangan yang namanya damai sejahtera Bapak Ibu. Nah, boleh next slide. Sebenarnya apa sih damai sejahtera itu? Damai sejahtera itu adalah sesuatu yang mengajarkan manusia tentang hidup dalam harmoni dengan Tuhan. Yang pertama itu kita berbicara tentang sebuah harmonisasi di dalam Tuhan. Ini yang paling utama, yang pertama. Dan kemudian sesama manusia, lingkungannya, serta dalam kesejahteraan fisik, mental, dan sosial. Yang paling utama di situ adalah harmonisasi dulu sama Tuhan, Bapak Ibu. Bapak Ibu tadi dengar kita puji-pujian musiknya luar biasa ya, harmonis. Mungkin kalau kita kebayang kalau ada satu saja yang nyeleneh dari pemain musik, saya pemain musik juga Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya kita main, mungkin gitar kalau misalnya nggak disetem, fales, enak nggak kira-kira? Nggak enak. Yos langsung geleng karena Yos juga pemusik gitu loh. Jadi sesuatu yang nggak harmonis itu akan membawa kepada sesuatu yang berdampak di dalam diri kita yang nggak enak pastinya. Dan jikalau dari akarnya dari Tuhan saja kita sudah nggak harmonis, maka dampaknya itu akan muncul di rentetan ke bawah itu Bapak Ibu. Manusia, lingkungan, ya, sosial, semua itu akan berdampak. Nah, next. Lalu pertanyaannya, yang paling mendasar, sebenarnya hal apa sih yang membuat kita kehilangan damai sejahtera? Yang paling mendasar. Nah, Bapak Ibu, kalau kita nggak damai sejahtera, bawaannya itu marah-marah, ngomel-ngomel nggak jelas sana sini ya kan, kesentuh dikit udah emosi, salah ngomong dikit udah naik nih, spanning nih. Terus pokoknya satu hari itu bawaannya bad mood aja kalau kita udah kehilangan damai sejahtera. Nah, di dunia ini ada dua jenis orang yang tidak akan pernah kehilangan damai sejahtera, tidak akan pernah emosi, tidak akan pernah marah. Bapak Ibu tahu siapa? Jenis orang yang pertama? Yang pertama adalah orang gila. Orang gila, kalau dia marah-marah, nggak ada yang peduli Bapak Ibu. Kenapa? Karena itu orang gila. Ya, dia mau buat kesalahan bahkan sampai kriminal, sampai di penjara, sampai di polisi, di kantor polisi. Pas dicek, oh ternyata orang gila, ya udahlah orang gila gitu loh, nggak peduli, bebas dari hukum. Mungkin kalau kita mau bebas dari hukum ya Bapak Ibu mau marah-marah tiap hari mungkin bisa coba, jadi ya mungkin ya. Tapi ada satu lagi jenis orang yang ya bebas kehilangan damai sejahtera ya, nggak masalah dia nggak damai sejahtera. Itu orang mati Bapak Ibu. Ya kita di sini bukan dua jenis orang ini kan. Kita di sini bukan kedua jenis orang ini. Kita semua masih orang yang normal, masih orang yang hidup. Berarti sangat-sangat wajar dan sangat-sangat memungkinkan kita untuk kehilangan damai sejahtera di dalam hidup kita.
Bapak Ibu, di sekolah saya sering memperhatikan gaya anak-anak ya. Anak-anak ini saya dekat sama mereka. Jadi mereka tuh sampai buat grup sendiri, buat grup untuk curhat. Jadi di situ tuh semua anak-anak yang dekat sama saya tuh buat satu grup terus tanya, Mister kalau misalnya ini nih kayak gini nih bagaimana? Mister kalau misalnya kita suka cowok itu tuh kelihatannya seperti apa? Mereka suka curhat sampai hal-hal yang sedetail itu, sampai hal yang yang maksud saya mereka percaya saya gitu loh. Sampai ada satu anak pernah bertanya seperti ini waktu final exam waktu mau naik kelas. Jadi kalau di sekolah tuh kita kan punya batasan ya, nilai PES itu tuh berapa, terus kemungkinan ada berapa mata pelajaran yang anak-anak ini tuh kalau misalnya mereka nggak lulus, mereka nggak naik kelas. Jadi ada satu anak ini menurut saya pintar, dia dari Cina, anaknya dari Cina, orang Cina asli. Terus dari kecil sudah di Indo, mama papanya orang Cina semua, dan adiknya tuh nggak bisa bahasa Indo, dia juga ya puji Tuhan dia udah lumayan bisa. Terus dia tanya kayak begini dia tanya, Mister, saya kira-kira naik kelas nggak ya? Padahal anak ini pintar loh, aktif juga. Terus semua nilai-nilai menurut saya bagus ya, nggak ada yang nggak ada yang mengkhawatirkan. Terus dia tanya lagi, Mister, kira-kira bisa nggak saya naik kelas ya? Saya takut Mister, saya takut sekali kalau nggak naik kelas gitu loh. Terus saya bilang, kan sudah ada aturannya ya, kita sudah punya pegangan kalau misalnya kamu nggak tuntas 3 mata pelajaran, semuanya di bawah PES ya, kamu kemungkinan nggak naik kelas. Dan nilai kamu baik nggak? Nilai kamu bagus nggak? Ada nggak yang nggak PES? Nggak ada sih Mister, semuanya PES. Tapi ada satu yang 67, PES-nya itu 65 ya. Jadi terus apa yang kamu khawatirkan? Ya takut aja Mister. Ya udahlah gitu. Ini pasti kamu naik kelas. Maksud saya kan pasti kamu nggak mungkin nggak naik kelas gitu loh. Terus 2 menit berikutnya dia chatting lagi. Mister saya naik kelas nggak ya Mister ya. Nah ini menandakan bahwa ya dari anak seusia seperti itu pun memiliki yang namanya kekhawatiran Bapak Ibu. Bahkan dalam hal-hal yang kecil. Mungkin kita di sini menggambarkan segala jenis kekhawatiran kita yang menghilangkan damai sejahtera kita. Mungkin dari besok makan apa ya? Anak-anak sekolah SPP-nya udah nunggak 2 bulan mungkin. Atau token rumah udah 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 paduan suara sama token tetangga gitu. Nah ini jenis kekhawatiran kita itu berbeda-beda. Tetapi yang pasti kehilangan damai sejahtera itu sangat-sangat mungkin kita rasakan. Saya nggak tahu kita semua di sini tuh lagi ngerasain apa. Mungkin ya saat lagi pujian penyembahan, saya nggak senang dengan orang yang di sebelah saya ini. Saya nggak suka sama senyumnya. Senyumnya gimana ya? Mau diapain? Orang senyumnya sudah seperti itu gitu loh. Mau dirubah mimik wajahnya seperti apa? Orang udah seperti itu gitu loh. Saya nggak suka. Saya kehilangan damai sejahtera karena ada orang ini. Nah, saya pernah waktu pelayanan di Cibubur dengan rekan saya. Jadi kami tuh pelayanan bareng ya, karena dia kakak tingkat saya sangat hormati dia, saya sangat menghormati dia. Kita tuh pernah berantem Bapak Ibu, hanya gara-gara masalah sapu, bersih-bersih gereja. Jadi kami dulu tuh bersih-bersih gereja. Sebelum besok hari Minggu kami mau pelayanan, hari Sabtunya kami udah bersihkan semua yang 2 lantai. Kami masih pakai ruko, kami bersihkan. Kami hanya berdua, kami bersihkan. Saya bagi 2, dia di atas, saya di bawah. Jadi kita tuh berantem hanya gara-gara masalah bersih-bersih gitu loh. Yang gak terlalu bersih, lalu kemudian ya kita sama-sama gak enak. Tapi pada akhirnya apa yang terjadi malamnya sebelum besok pelayanan, ya saya adik tingkat ya. Saya tahu saya hamba Tuhan, saya adik tingkat ya. Saya merendahkan hati saya untuk minta maaf. Supaya apa? Supaya pelayanan berjalan dengan baik. Ini juga sering terjadi bagi kita ya. Kita nggak tahu mungkin masalah apa orang bisa marah sama kita, atau mungkin hal apa yang bisa membuat kita marah sama orang. Tetapi satu hal yang harus kita lakukan adalah selesaikan masalah itu. Supaya apa? Kita sama-sama nggak kehilangan damai sejahtera. Kita sama-sama bisa mungkin pelayanan sama-sama
di gereja bisa bareng, enak tuh, enak sama-sama bareng tuh. Atau mungkin apapun yang Bapak Ibu miliki sebagai profesi Bapak Ibu ya, di kerjaan, atau mungkin di kantor, di mana saja, di sekolah, apapun alasannya, selesaikan masalah itu, entah orang itu yang selesaikan atau kita yang selesaikan duluan. Gak akan pernah mengurangi umur Bapak Ibu kalau kita mau minta maaf. Gak akan pernah mengurangi pride kita. Gak akan pernah berkurang itu. Harga diri kita gak akan pernah turun dan jatuh. Kalau kita mau minta maaf sama orang. Even itu kita gak salah. Ya kita maaf aja. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan supaya kita pun enak, dia pun enak. Semuanya bisa berjalan dengan lancar. Ya banyak hal ya yang bisa kita gambarkan dengan kehilangan damai sejahtera. Bagaimana kita bisa kehilangan damai sejahtera. Tapi intinya segala sesuatu itu masalah harus diselesaikan supaya kita nggak kehilangan damai sejahtera. Nah Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan dari slide yang dari ayat yang sudah kita baca bersama-sama, boleh next. Nah di sini firman Tuhan jelas ya, dikatakan bahwa janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah. Nah, di sini kita berbicara tentang damai sejahtera daripada siapa Bapak Ibu? Daripada Allah. Damai sejahtera bisa kita rasakan itu satu-satunya jawabannya hanya daripada Allah. Karena apa? Karena di sini kalau kita melihat dan memperhatikan dari ayat yang ke-7 dikatakan bahwa di situ ada dua hal. Yang pertama di situ menunjukkan tentang pemeliharaan Allah. Pemeliharaan Allah yang sangat jelas di dalam diri kita untuk merasakan yang namanya damai sejahtera. Allah memberi kita damai sejahtera akan hal-hal yang masuk akal Bapak Ibu. Mungkin tadi ya alasan logis kita kehilangan damai sejahtera hanya karena gak simetris. Itu mungkin alasan yang bisa masuk akal ya. Terus terlambat, hanya gara-gara waktu. Tapi juga pemeliharaan Allah untuk memberikan damai sejahtera bagi kita, itu termasuk akan hal-hal yang gak logis Bapak Ibu. Gak logis, aku udah minta maaf Mbak Wonge. Tapi orang ini apa ya? Maunya apa sih gitu? Aku udah minta maaf loh. Pernah nggak ngalamin itu Bapak Ibu? Kita udah ketemu sama orang, kita rasa masalah kita udah selesai, saya udah minta maaf. Tapi masih aja nggarai orangnya. Masih aja cari masalah gitu. Masih aja nggak puas sama hidup kita. Dia kalau lihat hidup kita tuh menderita, tiap hari kita nggak bisa makan, mungkin tiap hari kita sibuk untuk cari uang, kesusahan, kesulitan. Ketawa dia. Senang dia, bahagia. Pernah nggak ngalamin kayak gitu? Yes. 1, 2, 3 orang pasti pernah seperti itu. Dan ini rahasianya. Rahasianya adalah apa? Pemeliharaan Allah itu memberikan kita damai sejahtera. Bukan hanya tentang hal-hal yang masuk akal, tetapi tentang hal-hal yang tidak masuk akal Bapak Ibu. Bisa nggak kita damai sejahtera kalau kita ketemu orang yang tiap hari itu buat masalah untuk kita terus? Bisa nggak? Padahal kita udah berusaha untuk kerjasama di sekolah, kita udah berusaha kerja bagian dia, padahal itu bukan bagian kita. Tapi orang ini masih saja menyulitkan kita. Bisa nggak Tuhan ngasih kita damai sejahtera? Bisa. Karena damai sejahtera itu bukan dari orang ini. Damai sejahtera itu dari Tuhan. Dari Tuhan kita yang ngasih kita. Di kelas kami, anak-anak saya itu sering ngomel. Karena kalau kerja kelompok, itu tuh ada anak-anak yang suka AFK. Mungkin AFK ini istilah kita ya, yang suka main game ya. Jadi AFK itu tuh, ya simpelnya, dia nggak ngerjain apa-apa tapi dia juga bisa dapat nilai. Dia memberatkan temannya. Dan ada anak, ya saya suka menggabungkan anak yang rajin dan anak yang malas. Tujuannya apa? Supaya anak yang malas ini bisa belajar dari anak yang rajin. Dan anak yang rajin ini bisa
belajar untuk rendah hati, untuk menolong teman-temannya, untuk bisa sama-sama maju dalam akademis. Tapi yang terjadi Bapak Ibu, ya fakta tidak sesuai dengan ekspektasi. Realita itu mungkin jauh. Itu sering terjadi di dalam hidup kita ya. Kita tuh berharapnya 100, yang jadi mungkin di bawah 50. Dan itu tuh buat apa ya, buat kadang-kadang tuh emosi ya. Anak-anak pun merasakan demikian. Dari hal yang sederhana seperti itu, mereka sangat gampang untuk emosi. Dan ya, tapi satu hal, saya selalu mengencourage mereka, saya selalu mengajak mereka untuk belajar bahwa ya dimanapun, kapanpun, dari usia yang sekarang, sampai kalian dewasa nanti, kalian pasti akan ketemu orang-orang yang seperti ini. Caranya apa untuk menghadapi orang seperti ini? Kalau kamu udah ketemu teman-teman kamu yang seperti itu, gimana caranya untuk kamu tuh bisa push diri agar tidak ketinggalan dengan, atau tidak kehilangan nilai? Dia mulai berpikir Bapak Ibu. Yang paling penting kan nilainya sebenarnya. Oh iya ya, saya tetap harus mengerjakan tugasnya. Mau nggak mau. Dan ya sudah, dia kerjakan. Tapi ya itu tadi sambil mangkal-mangkal, tapi saya suka ngajak untuk berpikir. Tujuannya apa tugas itu? Ya untuk dapat nilai. Di luar dari hal itu saya jelaskan bahwa kamu juga harus membantu dan menolong temanmu walaupun orangnya seperti itu. Yang rugi bukan kita. Kalau orang yang nggak mau dibantu, orangnya hanya mau minta pertolongan terus, mau dibantu terus, itu akan membawa dia kepada sebuah kebiasaan yang sampai dia menerima berhadapan dengan kenyataan di usia yang sudah dewasa, dia nggak bisa untuk maju. Dia nggak bisa untuk improve diri dia. Dan akhirnya dia akan ketinggalan dengan kerasnya hidup. Hidup ini keras Bapak Ibu. Yang nggak keras itu nasi. Ya, mungkin bisa coba. Bapak Ibu, nah apa yang saya maksud di sini, Tuhan memberikan damai sejahtera bagi kita bukan hanya dari hal-hal yang logis. Tapi lebih daripada itu, dari hal-hal yang tidak logis sekalipun. Murid-murid Tuhan Yesus, ada nggak kira-kira yang bertengkar dan kehilangan damai sejahtera? Banyak Bapak Ibu. Paulus pun pernah ngalamin itu. Bahkan dia ngalamin itu juga pada saat teks ini ditulis. Dia sudah pernah ngalamin, tapi pada saat dia nulis teks ini, itu tuh ada masalah ternyata. Masalahnya apa? Masalahnya terjadi kepada dua orang yang pernah menolong dia di dalam pelayanan, kepada Euodia dan Sintike. Nah, jadi Euodia dan Sintike ini tuh berantem hanya gara-gara hukum Taurat. Jadi orang Kristen pada waktu itu tuh mau yang sebelumnya yang adalah orang Yahudi itu tuh masih atau harus melakukan hukum Taurat enggak kalau mereka sudah percaya kepada Yesus Kristus. Padahal di dalam kekristenan yang ditekankan adalah apa? Hukum Taurat pada dasarnya itu sudah disempurnakan. Tetapi orang-orang Yahudi pada waktu itu masih tetap melakukan dan saklek dengan hukum Taurat. Dan ini menjadi perdebatan antara dua orang ini. Dikatakan bahwa Rasul Paulus sangat-sangat bersedih hati. Kenapa? Karena pelayanan mereka itu tidak maksimal. Dan ya itu yang membuat Rasul Paulus mengatakan bahwa damai sejahtera Allah ada bagi kalian. Damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus ada di dalam hati kita. Dan damai sejahtera ini juga digambarkan di dalam perjanjian lama Bapak Ibu. Itu bagaikan, itu harus dikalungkan di dalam loh hati kita. Supaya itu tidak akan pernah hilang. Dan tidak akan pernah lepas dengan hal apapun yang kita alami. Dan ini harus kita lakukan di dalam hidup kita untuk apa? Untuk tidak kehilangan damai sejahtera. Kita harus tahu bahwa yang memberikan damai sejahtera itu adalah Tuhan kita. Nah, next slide boleh. Berikanlah hati dan pikiran kita dipelihara oleh Yesus Kristus. Ini adalah kunci. Bagaimana supaya kita bisa merasakan damai sejahtera yang daripada Allah itu ada di dalam diri kita. Berikan hati kita untuk dipelihara oleh Yesus Kristus. Bapak Ibu, seberapa jauh kita mau dipelihara oleh Yesus Kristus? Atau sejauh ini yang terjadi adalah saya bertanggung jawab atas diri saya sendiri dan Tuhan Yesus tuh nggak ada haknya untuk ada di dalam hidup saya. Ini terlihat dari kehidupan rohani kita Bapak Ibu. Ini semakin dalam lagi ya, kehidupan rohani kita. Ya sejauh mana kita mau
membiarkan diri kita itu dipelihara oleh Tuhan. Ini bisa tidak terjadi karena adanya masalah, Bapak Ibu. Kadang orang kalau udah punya masalah, itu yang lebih cenderung kita perhatikan, dia itu lari dari Tuhan, lari dari persekutuan. Kalau udah ketemu masalah, mau itu di gereja, apalagi kalau masalah di gereja ya, masalah gereja ini tuh susah-susah gampang Bapak Ibu. Coba lihat banyak orang yang kecewa, yang keluar, yang pindah-pindah gereja, yang yang nggak setia sama Tuhan. Itu tuh sebenarnya kebanyakan terjadi karena mereka kecewa dengan gereja. Yang jadi masalah, yang harus membuat kita berubah itu gereja. Itu yang menjadi pertanyaan sebenarnya. Gereja punya tanggung jawab memang untuk merubah kita. Tetapi yang menjadi masalah yang menjadi pertanyaan yang paling mendasar, apakah memang gereja ini yang bisa merubah kita? Tentu jawabannya tidak. Kenapa? Karena yang bisa merubah kita adalah Yesus Kristus. Yang bisa memberikan damai sejahtera bagi diri kita, itu adalah Yesus Kristus sendiri. Jadi apapun alasannya, di gereja, masalah apapun itu, dimanapun, ya izinkan Tuhan pelihara hati kita. Dengan cara apa? Jangan menjauhi persekutuan, jangan menjauhi kegiatan-kegiatan ibadah. Firman Tuhan bilang, lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ini adalah ayat firman Tuhan emas saya ya Bapak Ibu, waktu masih kecil. Ya kenapa? Karena saya tahu bahwa hidup saya ini adalah untuk Tuhan. Dan kenapa seperti itu? Karena kalau saya berharap manusia Bapak Ibu, manusia itu hanya memberikan saya, mungkin gak semua, tapi kita cenderung kecewa dengan manusia. Kenapa? Ya karena manusia itu bukan Tuhan. Dan pada dasarnya yang memberikan kita kepastian dan damai sejahtera, itu hanyalah Tuhan. Jadi berikanlah hati kita, itu dipelihara oleh Yesus Kristus. Saya punya 3 tips untuk kita lakukan di dalam hidup kita supaya kita selalu damai sejahtera. Selain tadi kita kita punya Tuhan yang memelihara diri kita. Karena pada dasarnya damai sejahtera itu dari Tuhan. Saya punya BBM buat Bapak Ibu. Apa itu BBM Bapak Ibu? Kita baca sama-sama. Yang pertama adalah berkomunikasi dengan baik. Yang kedua, bersikap sabar dan bersyukur. Yang ketiga, memiliki hati yang damai. Ada banyak Bapak Ibu tips-tips untuk kita itu bisa damai sejahtera. Tapi BBM ini cukup lah ya, jadi bahan bakar kita. Supaya kita tuh bisa bisa merasakan damai sejahtera. Dan rahasianya Bapak Ibu, kita bisa melakukan hal ini kalau kita betul-betul memberikan diri kita ini dipelihara oleh Yesus Kristus. Kita bisa berkomunikasi dengan baik kalau kita mau Tuhan memelihara hati kita, telinga kita, mata kita, mulut kita. Kenapa Tuhan menciptakan telinga itu 2, mulut 1, semua ada tujuannya. Karena Tuhan mau kita itu dengerin dulu gitu loh. Baru ngomong, paham dulu. Otak kita ini lebih besar daripada mulut kita Bapak Ibu. Ukurannya. Kenapa? Ya Tuhan mau kita itu paham dulu. Ya paham dulu. Ngomong A jawab B. Ya, jaka sembung makan apa? Gak nyambung gitu loh. Karena kita suka gak nyambung. Karena apa? Karena kita sering terlebih dahulu lebih besar mulut kita daripada pikiran kita kadang-kadang. Lebih banyak mulut kita daripada telinga kita. Ya kita harus berkomunikasi dengan baik supaya apa? Supaya kita betul-betul tahu bagaimana bersikap, bertindak untuk setiap masalah di dalam hidup kita. Dan ini biasanya terjadi kalau kita sering merenungkan firman Tuhan. Ya, dengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan ngajarin apa? Supaya kita itu bisa mengerti satu dengan yang lain. Yang kedua, bersikap sabar dan bersyukur Bapak Ibu. Sabar. Sabar gitu loh. Orang sabar disayang Tuhan. Jadi sabar dan tetap bersyukur. Sabar itu enggak cukup. Katanya harus disertai dengan bersyukur. Kenapa? Karena kalau sabar, kita udah lihat hasilnya enggak sesuai, suka ngomel-ngomel, hilang tuh sabarnya. Tapi kalau sabar disertai dengan bersyukur, oh ya udahlah, semuanya dari Tuhan kok. Bukan punya kita, bukan berkatnya kita. Bersyukur. Mau itu pahit, mau itu cukup, mau itu kurang, hasilnya tetap sabar dan bersyukur. Lalu kemudian
Memiliki hati yang damai Bapak Ibu. Damai bukan dari orang lain. Damai dari diri kita. Ya, saya nggak pernah bisa menuntut orang untuk membuat saya jadi damai. Kenapa? Karena kalau saya menuntut itu, jadinya apa? Saya nggak akan pernah damai-damai Bapak Ibu. Yang ada tuh emosi terus setiap hari. Tapi kalau damai dari saya, dari diri saya, ya saya bisa membuat orang lain yang nggak damai bisa jadi damai. Karena apa? Dari dalam diri saya semuanya itu bisa dilakukan. Bisa terjadi. Khususnya damai sejahtera ya Bapak Ibu, bukan bisa dilakukan. Nah, semua hal itu bisa terjadi kalau kita mau memberikan hati kita dipelihara oleh Yesus Kristus. Supaya apa? Supaya hidup kita tidak kehilangan damai sejahtera. Karena damai sejahtera itu berasal daripada Allah kita. Jadi jangan lupa BBM ya, isi. Datang ke gereja, dengar firman Tuhan, dan berikan damai sejahtera yang ada di dalam diri kita itu kepada semua orang yang ada di sekitar kita. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita berdoa. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Saya akan memimpin doa kita sekaligus doa syafaat. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang kembali lagi menjegarkan kami tentang bagaimana kami harus hidup damai sejahtera. Bagaimana kami harus betul-betul bergantung dan membiarkan Tuhan memelihara hati kami. Terima kasih Tuhan, untuk itu kami mau melakukan firman-Mu di dalam hidup kami, agar kami beroleh damai sejahtera dan kami menjadi berkat bagi banyak orang. Bapa dalam kerajaan sorga, pada kesempatan kali ini kami mau berdoa untuk Ibu Yoke dalam kesehatannya. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, kiranya Tuhan yang memberikan kesehatan dari setiap penyakit yang dirasakan. Kami percaya bahwa bilur-bilur Tuhan sanggup menyembuhkan Ibu Yoke. Kami juga berdoa untuk Kevin yang saat ini sedang pilihan, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan semua obat-obatan yang dipakai, makanan yang dikonsumsi, kiranya Tuhan berkati agar bisa memulihkan keadaan Kevin kembali Tuhan. Kami berdoa untuk pengurusan balik nama gereja, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menyertai semua proses, semua kebutuhan, apa yang diperlukan, semuanya Tuhan yang sertai sehingga proses ini bisa berjalan dengan baik Tuhan. Kami juga mau menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk setiap pekerjaan daripada jemaat kami Tuhan. Kami tahu mungkin ada banyak masalah di dalam pekerjaan atau mungkin ada yang masih berusaha untuk mencari pekerjaan. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, kiranya tangan Tuhan yang menyertai, memampukan, menyelesaikan semua masalah, semua tanggung jawab di dalam pekerjaan dan memberikan pekerjaan yang baik bagi semua jemaat kami Tuhan. Terima kasih, kami juga menyerahkan untuk jiwa-jiwa baru, para jiwa-jiwa yang Tuhan panggil untuk datang kepada Tuhan lewat gereja kami Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan meneguhkan iman mereka, kiranya mereka boleh mengalami pertumbuhan iman lewat setiap ibadah yang mereka jalani, lalui di tempat ini Tuhan. Dan untuk keluarga mereka juga kami berdoa Tuhan Yesus yang selalu menyertai dan memberkati. Bapak dalam kerajaan surga kami juga mau berdoa untuk yang berhari ulang tahun. Kami berdoa untuk Ibu Yiska, Bapak Kuku, Saudari Angel, Ibu Christina, dan Ibu Evelyn juga untuk Bapak Lewi Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan di hari ulang tahun, di momen yang berbahagia. Tuhan tambahkan usia baru bagi mereka. Mereka senantiasa lebih lagi mengasihi Tuhan, lebih lagi menyerahkan hidup mereka ke dalam tangan Tuhan, dan lebih Tuhan pakai untuk menjadi berkat Tuhan bagi banyak orang Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, Tuhan yang menyertai dan memberkati semua hamba-hamba yang berhari ulang tahun Tuhan. Terima kasih, kami tutup doa kami ini Tuhan dengan doa Bapa kami yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami secara bersama-sama.
Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerjaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerjaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.